Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa dalam renungan harian pada hari ini. Pada Minggu Sengsara yang ke-7 ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan perikop Yesus diurapi di Betania. Tentu Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, sepintas kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada kesan sebagaimana yang dikatakan oleh Yudas Iskariot. Ketika Maria menumpahkan minyak narwastu murni yang mahal ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, ada kesan hal tersebut adalah sebuah pemborosan. Kita bisa juga bertanya, apa manfaatnya? Apa faedahnya hal tersebut? Bukankah lebih masuk akal seperti yang dikatakan oleh Yudas Iskariot? Ini adalah pemborosan. Bagaimana bila minyak tersebut dijual dan hasilnya, uangnya diberikan untuk orang-orang miskin? Bukankah jauh lebih berfaedah dan bermanfaat daripada sekedar menumpahkannya di kaki Tuhan Yesus Kristus? Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Yudas melihat hal tersebut pemborosan. Disebutkan dalam nas kita, bukan karena ia peduli, tetapi karena ia adalah seorang pencuri. Bukan karena ia peduli, tetapi ia lebih mementingkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi kepeduliannya adalah sesuatu hal yang ternyata pura-pura. Karena nilai dari setengah kati minyak narwastu murni tersebut sangat mahal, disebutkan kalau dijual menurut Yudas Iskariot harganya 300 dinar. Dan kita tahu menurut Matius pasal 20 ayat 2, 1 dinar itu merupakan upah satu orang pekerja untuk satu hari. Jadi kalau 300 dinar artinya hampir upah satu orang untuk 1 tahun. Bayangkan betapa mahalnya Bapak Ibu jemaat Tuhan harga minyak ini. Tetapi Maria memberikan semua itu, dalam hal ini hartanya yang begitu mahal tadi, dengan sukacita. Kemudian juga Maria tidak saja memberikan harta yang berharga dan mahal, tetapi juga ia rela merendahkan dirinya di hadirat Kristus. Terbukti dengan apa yang dilakukannya dengan menumpahkan minyak tersebut dan meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Tentu bagi kita orang timur dan bagi juga orang-orang Israel atau orang Yahudi, kepala adalah lambang kehormatan. Demikian juga rambut, terutama juga bagi seorang perempuan. Tetapi Maria tidak gengsi terhadap hal tersebut. Bahkan ia dengan rela hati dan sukacita melakukan semuanya itu untuk menghormati dan menghargai Kristus di dalam apa yang ia lakukan. Lambang daripada harga diri, kehormatannya ia berikan, tidak saja harta. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari, betapa banyaknya orang yang berkenan atau rela memberikan harta dan juga harga dirinya, kehormatannya dalam melayani Tuhan. Ataukah kita melayani dengan setengah-setengah? Hal tersebut dibenarkan oleh Tuhan Yesus karena apa yang dilakukan oleh Maria merupakan hal yang berkenan bagi Tuhan. Maria menghormati Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus pun sudah memberikan yang terbaik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Karena perikop kita juga diawali dengan pernyataan bahwa Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati
pada ayat yang pertama. Lalu Maria pun memberikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada mereka. Perenungan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan dalam menghayati dan memperingati Minggu Sengsara yang ke-7 ini, sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Tidak saja harta tetapi juga gengsi, kemampuan, bahkan juga harga diri kita. Karena berbicara harga diri, orang meletakkan harga diri biasanya di atas segala-galanya. Tetapi sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Karena sudah Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, yang kami panggil dalam Tuhan Yesus Kristus anakmu yang tunggal. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu, di mana dalam Minggu Sengsara yang ke-7 ini, kami boleh menghayati, mengenang betapa besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan seluruh umat manusia, bahkan untuk dunia ini, terlebih-lebih juga bagi kami sekalian umat percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga dapat memberikan segala sumber daya dan kemampuan yang ada dalam hidup kami berkenan di hadirat Tuhan. Pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan, terimalah segala ungkapan dan ucapan syukur kami, dan biarlah semua itu juga berbuah di dalam kehidupan kami, kata dan perbuatan kami, juga mengasihi sesama kami sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama dalam upaya pekabaran Injil kebenaran firman Tuhan, agar dapat terus diberitakan sampai ke ujung bumi, dan Tuhan perlengkapi seluruh hamba-hamba-Mu yang taat dan setiawan, terkhusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengertian kepada kami hamba-hamba-Mu. Berkati juga seluruh warga jemaat Tuhan yang juga dinyatakan positif COVID-19, dirawat, diisolasi, di rumah masing-masing ataupun di tempat isolasi. Kami mohon Tuhan memberkati segala sesuatunya, menolong memampukan dalam iman dan pengharapan, agar tetap terus semangat kuat di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Minggu Sengsara yang ke-7 ini dapat kami maknai, kami renungkan dengan sungguh-sungguh, sehingga sengsara Kristus dapat memotivasi kami untuk dapat terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.